Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini, yaitu mewabahnya COVID-19, tetapi itu tidak menyurutkan kita tetap semangat untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematiannya, kita ingin semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini, dan dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Sebagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah ini. Sudah selesai. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati, menyembah Allah, dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur berbalasan yang terambil di dalam Mazmur 22 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-16. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab aku. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam badanku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kita memuji Tuhan menjulang nyata atas bukit Kala.
kita dalam ibadah Jumat Agung saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Dengarkanlah titah perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Saudara-saudara, bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus lebih mementingkan dirinya daripada mengikuti hati nurani, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan penuh rekayasa dan ketidakadilan, serta mengkhianati hati nuraninya, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun, Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran-Mu dan ketulusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil dan benar, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri. Yesus bergelut dengan maut di atas kayu salib yang penuh sengsara dan penderitaan. Namun Ia tetap bertahan seraya berkata, "Sudah selesai." Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Kita persiapkan pembacaan kita. Pertama dari Yesaya 52, yang kedua dari Ibrani pasal 4, dan yang ketiga dari kitab Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami datang sebagai sebuah persekutuan umat yang telah dipulihkan dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus, yang hari ini kami peringati merayakan pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih atas tuntunan dan pemeliharaanmu yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi umat-Mu. Dalam persekutuan ibadah perayaan Jumat Agung ini Tuhan, firman-Mu akan disampaikan bagi kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami untuk mengerti setiap bentuk perkataan-Mu Tuhan yang akan disampaikan bagi kami pada saat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi saluran pemberitaan firman dalam ibadah perayaan Jumat Agung saat ini. Berkati kami semuanya, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita yang pertama terambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab
apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua dari kitab Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya
tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Mari berdiri. Kitab Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 37. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicucukkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia tikam. Demikian pembacaan kita, Kure Sumanga Puang. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan merayakan Jumat Agung, waktu atau hari di mana kita mengenang, mengimani makna kematian Yesus sebagai penggenapan rencana Allah. Tentunya dalam perayaan hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kita bersyukur bahwa masih ada waktu
yang Tuhan anugerahkan bagi kita di dalam merayakan peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hari ini di tengah-tengah kita merayakan Jumat Agung, kita akan merenungkan dalam sebuah tema, sudah selesai. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita memahami sudah selesai? Karena itu, pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama apa sebenarnya yang terjadi di hari Jumat siang 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudaraku, kisah penyaliban Yesus dimulai dari pembacaan sebelumnya. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-16a, ketika Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita perhatikan kata menyerahkan yang mempunyai arti bahwa kini kuasa atas hidup Yesus yang awalnya berada di dalam kuasa Pilatus, kini diserahkan kepada mereka. Siapakah mereka? Tentu dalam konteks kisah ini adalah imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Atau dengan kata lain, seluruh orang Yahudi yang membenci Yesus, yang menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Disinilah babak peristiwa penyaliban Yesus dimulai. Dan babak penyingkapan bahwa baik Pilatus maupun imam-imam kepala tidak pernah dapat berkuasa menguasai hidup mati dari Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias. Tentu setelah Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, Yesus pun diterima dan ia pun memikul salibnya pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak atau Golgota. Apa yang menarik? Ya, kita bisa membayangkan semua mata yang hadir pada saat itu tertuju kepada Yesus. Semua orang, ya, di dalam isi kepalanya diisi pertanyaan tentang akhir kisah dari drama kehidupan Yesus. Bisa dibayangkan, kota Yerusalem saat itu terdiri dari ribuan orang karena banyak orang-orang Yahudi yang pulang kampung untuk merayakan Paskah. Karena itu sudah pasti banyak orang melihat Yesus disalibkan. Banyak orang tentu juga mengenal Yesus dan atau sudah mendengar berita tentang Yesus. Orang yang begitu tenang dan penuh wibawa. Kata-katanya begitu mujarab, yang berkuasa, mujizatnya yang luar biasa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai kuasa ilahi yang begitu hebat membiarkan begitu saja orang secara sewenang-wenang menyalibkan dia? Ya, sehingga orang bisa saja berpikir, bagaimanakah akhir seorang yang bernama Yesus ini, yang mempunyai kuasa ilahi, yang oleh Nikodemus dipercayai sebagai orang yang disertai Tuhan.
harus dihukum salib? Atau apakah ending dari kisah perjalanannya akan berakhir menyedihkan seperti para penjahat-penjahat yang tersalib? Dan tentu ada pula yang berpikir, mengapa orang seperti Yesus harus mati mengenaskan? Tapi apa yang diperkirakan Pilatus? Bahwa ketika dia menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib, berarti kuasa atas hidup Yesus kini beralih ke imam-imam kepala. Semua jawaban itu ternyata dijawab oleh Yesus pada ayatnya yang ke-30. Ketika Yesus menyatakan sebuah kalimat di mana di penghujung hidupnya Yesus berseru, "Sudah selesai." Lalu kata Yohanes, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kembali kata menyerahkan kita temukan. Kata menyerahkan di awal ayat 16 diucapkan oleh Pilatus untuk menyerahkan kuasa atas diri Yesus kepada imam-imam kepala. Tetapi di ayat 30 Yesus menegaskan bahwa baik Pilatus maupun imam-imam kepala tidak punya hak atas kehidupan Yesus. Yang punya hak atas hidup Yesus adalah Yesus sendiri. Jadi sejak awal, baik Pilatus maupun imam-imam kepala tidak punya kuasa atas hidup Yesus. Yang berkuasa atas hidup Yesus adalah Yesus sendiri. Sebab dialah Mesias, dialah Tuhan. Lalu pertanyaan, mengapa Yesus harus mati dengan cara tragis? Jawab Yesus, sudah selesai. Apanya yang selesai? Kematian Kristus di kayu salib memperlihatkan karya penebusan dan pendamaian yang dia lakukan. Dengan penebusan, rantai perbudakan dosa yang membelenggu manusia diputuskan. Dengan pendamaian, hubungan yang rusak antara pendosa dengan Allah dipulihkan. Pendamaian harus dilakukan karena murka Allah yang telah bangkit akibat dosa manusia. Murka ilahi ini hanya dapat dipuaskan dengan keadilan, yakni pelaku dosa harus dihukum. Tetapi kematian Kristuslah yang kemudian memuaskan keadilan dan kekudusan Allah. Maka ketika dosa dibereskan, pembatas antara manusia dengan Allah telah dirobohkan. Kuasa dosa telah dikalahkan dan kita diselamatkan dari murka Allah. Dengan demikian, di salib kita tidak hanya melihat kebesaran kasih Allah, tetapi juga ganasnya murka dalam penghakimannya. Dengan Yesus berseru sudah selesai, maka itu berarti hukuman Allah sudah selesai ditanggung oleh Yesus. Dan kasih Allah berlaku bagi manusia. Kasih yang memberikan kehidupan. Yesus harus mati supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Yesus harus mati karena untuk itulah dia datang. Seperti yang Yesus sendiri ucapkan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu, bagi kita yang berpikir bahwa Allah tidak terlalu serius memandang dosa, marilah kita menghitung-hitung harga yang harus dibayar oleh Kristus
untuk melunasi hutang dosa itu, untuk membayar harga atas murka dan penghukuman Allah bagi manusia karena dosa. Itulah yang akan mendorong kita menentukan pilihan saat datang pada saat Kristus. Ya, tidak bisa tidak. Jangan main-main lagi dengan dosa. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah perayaan Jumat Agung saat ini, kita sudah mendengar Yesus sudah mendekritkan, menyatakan sudah selesai. Itu berarti semua telah genap dan tamat. Seluruh masa lalu kita dinyatakan selesai. Seluruh permusuhan kita dengan Allah telah selesai. Ya, kalau hutang dinyatakan lunas, kalau tugas dinyatakan puas, sudah selesai. Juga berarti bahwa apa yang manusia nantikan senantiasa akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Karena yang diharap telah penciptanya, dunia dan sorga dirukunkan. Inilah masa depan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Sudah selesai, artinya bukan hanya masa lalu kita dinyatakan genap dan tamat, tetapi juga bahwa masa depan kita dinyatakan terbuka selebar-lebarnya. Hidup yang kita jalani bukan hidup tanpa arah, tetapi hidup yang melangkah ke depan dengan pasti. Karena di dalam Yesus, masa depan kita sudah terbuka. Kristus telah menyerahkan hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Kiranya dengan seruan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Bukan hanya dosa kita yang diselesaikan, tetapi pergumulan bangsa dan negara kita, pergumulan rumah tangga kita, pergumulan masa depan anak-anak kita juga Tuhan selesaikan. Dan dalam iman kita pun berharap perjuangan seluruh bangsa dan negara, baik di Indonesia maupun di dunia ini, dalam melawan pandemik COVID-19, kita mau mengatakan Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Karena itu, mari saudara-saudaraku jemaat Tuhan, di dalam perayaan Jumat Agung ini, mari kita bersyukur dengan sukacita, mengenang, mengingat, mengimani karya pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan yang berkuasa memberi kita kekuatan, kemampuan menghadapi segala macam pergumulan dan kepahitan hidup. Dan mari kita terus berjalan di dalam hidup ini, menjadi seorang yang lebih dari seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk terus keluar jadi pemenang di tengah-tengah pergumulan yang diperhadapkan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita tetap berjalan dalam keyakinan bahwa seruan Yesus di kayu salib sudah selesai. Bukan hanya dosa kita yang Dia selesaikan, tetapi pergumulan bangsa dan negara kita, persoalan-persoalan kehidupan kita, pergumulan keluarga kita, pergumulan masa depan anak-anak kita, Tuhan akan menyelesaikannya. Keluarlah sebagai pemenang, sebagai umat yang telah dipulihkan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus oleh karyanya yang luar biasa di atas kayu salib. Mari berdiri.
Kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan diri masuk dalam meja perjamuan kudus. Tuhan Yesus bersabda, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah dinubuatkan dan dijanjikan dalam perjanjian lama, telah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa seumur hidupnya di dunia ini, sehingga mati di kayu salib mengganti kita. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga dengan sangat berduka cita, ia berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, jikalau berkenan kepadamu jauhkanlah kiranya cawan minuman ini daripadaku. Tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku melainkan kehendakmu juga yang jadi. Ia harus minum habis isi cawan minuman itu. Ia telah diikat supaya ia menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskannya surat hutang dosa kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib, supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu ia bersabda sudahlah genap. Ia telah mati dan dikuburkan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus itu segala lutut akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerima itu selaku suatu tanda dan meterai dari pengasihannya dan kesetiaannya kepada kita. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh korbannya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia
dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut kita nampakkan dalam hidup kita dengan perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup pula dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami dalam Dia. Berikanlah kepada kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak membalas setimpal dengan dosa kami. Anugerahilah kami supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib kami, dalam menyangkal diri kami, dalam mengaku penebus kami, dalam melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mempersiapkan meja perjamuan kudus, kita menyanyikan Kidung Jemaat 33. Saudara-saudara, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Segala perkara telah kamu sekalian masuk di dalam meja perjamuan kudus ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari mempersiapkan hati dan kehidupan, menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah menikmati roti. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita menyanyikan sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya, serta masing-masing berkata dalam hati, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengeruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaran Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai buah-buah iman di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini Amsal 11 ayat 24 sampai 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, di salib-Mu ku sujud. Yesus kau harapanku.
kita nyatakan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan saat ini menyatakan syukur dan pujian kami atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh menikmati persekutuan dalam ibadah perayaan Jumat Agung. Berkati umat-Mu, berkati jemaat yang berkumpul di rumah-rumah masing-masing di dalam merayakan perayaan Jumat Agung saat ini. Tuhan, pernyataan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Kiranya meneguhkan iman pengharapan kami bahwa pergumulan kami, pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan rumah tangga kami, pergumulan masa depan anak-anak kami, pergumulan yang diperhadapkan bagi gerejamu saat ini, yakinkan kami bahwa Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Sehingga dalam iman kami terus berjalan dalam pengharapan kami di dalam iman Tuhan kami Yesus Kristus oleh pengorbanannya di atas kayu salib memulihkan keadaan kami, memberikan kami kehidupan hari ini, kehidupan di masa mendatang. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa kepadamu. Di tengah-tengah kami merayakan Jumat Agung pada hari ini, kami telah menyatakan ungkapan buah-buah iman kami dengan memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu, berkati tangan-tangan yang akan menata dan mengelolanya dengan baik. Kiranya semuanya boleh dikelola secara bertanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap berkat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Mampukan setiap kami untuk selalu menggunakannya dalam takut akan Tuhan. Mendoakan semua umat-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati, pedulikan dan peliharakan. Berkati jemaat-Mu, jemaat Bawah Karaeng. Tuhan selalu mengasihi, memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah menikmati persekutuan ibadah bersama keluarga. Tuhan kasihani, Tuhan peliharakan, Tuhan pedulikan. Kiranya kasih setia dan perlindungan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat-Nya. Kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang bersuka cita di dalam menikmati perpanjangan usia kelahiran maupun pernikahan, Tuhan berkati sukacita jemaat-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui setiap bentuk perkara yang rumah tangga kami, persoalan gerejamu, pergumulan gerejamu, pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhanlah yang akan menyelesaikannya pada waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Dan kiranya firman-Mu akan terus menguatkan iman kami untuk tetap setia berjalan di dalam hidup ini. Dan mampukan kami untuk selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap perkara-perkara kehidupan
yang diperhadapkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sesudah kami menikmati ibadah, kami akan kembali melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan peliharakan hidup kami. Tuhan, perjuangan bangsa dan negara kami terkait dengan pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, mampukan kami selaku umat-Mu, selaku gereja-Mu, selaku anak-anak Tuhan, senantiasa hidup bersinergi dengan setiap aturan dan perintah yang diberikan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden sampai ke pimpinan yang ada di pedesaan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Ini sukacita dan ungkapan syukur kami. Ini doa syafaat kami. Engkau juru syafaat yang sempurna, yang akan menyempurnakannya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Hatiku beriman. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Semudah nama,
sidang jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lili Danga STH, yang telah melawat kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, dan segenap majelis dan pengurus OIG mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita sekalian. Ini Bu Erna langsung.